Dan dia melakukan aborsi. Dia gugurin kandungan yang ada dalam perutnya. Dan dari sana hidupnya masih gak benar. Saking teradiksinya sama obat-obatan terlarang, dia mulai mencuri demi dapat uang supaya bisa beli obat-obatan terlarang itu. Sehingga cerita pada suatu hari ketahuan dia masuk ke dalam penjara. Setelah masa tahanan penjara selesai, dia keluar. Dia masih gak bertobat, masih aja dibelenggu obat-obatan terlarang. Sehingga dia mulai menjual dirinya menjadi seorang pelacur demi dapat uang supaya bisa beli obat terlarang. Adiksinya makin parah. Dia mulai pakai kokain, mulai pakai heroin, obat-obatan terlarang yang levelnya makin tinggi. Dan itu ngefek ke tubuhnya. Dia mulai menjadi sangat amat kurus. Dan juga tubuhnya penuh dengan luka karena dia masih suka beset-beset tubuhnya menggunakan kater. Hingga pada suatu hari ada seorang yang tadinya mau membeli dia. Ketika melihat tubuhnya, dia bilang, sorry, aku gak bisa bayar untuk tubuh seperti ini. Di sana dia sadar dia udah di titik terendahnya. Mau jual diri aja udah gak ada yang mau beli. Tapi apa yang dia gak tahu? Di tengah keadaannya masih ada Tuhan yang mengasihi dia. Sehingga ada orang-orang gereja yang masih suka berdoa untuk dia, gak menyerah setia berdoa untuk Maria ini. Hingga suatu hari ketika dia lagi didoain, dia merasa ada Roh Kudus yang menjamah hidupnya, menjamah tubuhnya, sehingga dia yang biasanya insomnia, gak bisa tidur, malam itu dia bisa tidur 8 jam sehari. Dia bangun dalam keadaan fresh, dia bangun dalam keadaan segar. Bagi dia itu adalah mukjizat besar. Dan dia mulai baca Alkitab, dia mulai berdoa, dia mulai ikut komunitas gereja. Dan dari sana hidupnya mulai berubah. Dia mulai bisa meninggalkan dosa-dosa lamanya. Dia mulai bisa memiliki pekerjaan yang baik. Dia mulai akhirnya memiliki sebuah keluarga, suami yang mengasihi dia, 2 anak yang cantik-cantik. Hidupnya berubah dan dia yang dulunya mungkin dijauhi orang-orang, dia anggap sangat amat parah. Sekarang orang-orang yang mungkin punya masalah, banyak yang datang ke dia minta masukan. Banyak yang datang ke dia minta didoain, hidupnya berubah. Yang dulu dikuasai dosa, dibelenggu, sekarang jadi orang yang bisa jadi berkat buat sesama. Dan yang menurut saya paling menarik, Maria ini ada nulis buku. Judulnya From Heroin to Heaven. Dari seorang pecandu heroin menjadi warga kerajaan surga. Dan ada quotes-nya yang gak pernah saya lupakan. Dia mengatakan seperti ini. God can change a prostitute into a princess. And God can take a homeless and give her a home. Bahasa Indonesianya, Tuhan bisa mengubah seorang pelacur menjadi seorang putri kerajaan. Dan Tuhan bisa mengambil seorang yang gak punya rumah dan memberikannya tempat tinggal dan sebuah keluarga. Dan saya percaya kalau misalnya Tuhan bisa mengubah kehidupan seperti Maria, maka tentunya dia bisa mengubah kehidupan kita. Apapun masa lalu kita, apapun keadaan kita hari ini, apapun belenggu dosa kita hari ini, Tuhan bisa menolong kita, bisa memulihkan kita, bisa memberikan hidup yang baru, di mana kita mulai menjadi garam, menjadi terang. Because His mercy is greater than our mess. Kasih karunia-Nya lebih besar daripada kegagalanmu. Tuhan bisa mengubah kita. So come to Jesus. Datang kepada Tuhan. Jika kita berusaha menggunakan kekuatan kita sendiri, kita gak akan mampu, gak akan bisa. There's no answer within yourself. Gak ada jawaban pada dirimu sendiri. Jawaban hanya ada pada satu nama. Dan namanya adalah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yes. So come to Him. Datanglah kepada Dia. Mari kita tutup mata sejenak. Kita mau berdoa.